Kita dulu. Amin. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, yang kami hormati rekan penuntut umum, sebelum kami bacakan poin-poin daripada nota pembelaan ini, kami ingin menyampaikan sistematika dari pledoi ini yang mulia. Pledoi ini kami susun setebal 246 halaman, berikut dengan barang bukti yang kami lampirkan sebanyak 253 barang bukti berupa dokumen dan flash disk rekaman dari persidangan ini. Yang pertama dari nota pembelaan ini adalah pendahuluan, kemudian surat dakwaan. Pendahuluan kami anggap dibacakan aja yang mulia. Kemudian surat dakwaan, fakta persidangan juga dianggap dibacakan. Fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, ada surat petunjuk dan barang bukti. Terkait dengan keterangan saksi-saksi ini, seluruhnya apa yang kami catat dari dan rekam dari persidangan ini. Kemudian surat tuntutan dari penuntut umum, kami hanya mengkritisi surat tuntutan ini, yaitu tidak adanya hal-hal yang meringankan yang disampaikan dalam tuntutan penuntut umum, yang mana dari pengalaman kami beberapa tuntutan yang sudah kami buat pledoinya atau pembelaannya, setidak-tidaknya hal yang meringankan itu belum pernah dihukum dan bersikap sopan. Tapi tuntutan penuntut umum ini hal-hal yang meringankan tidak ada. Kemudian analisa fakta kami anggap dibacakan. Analisa yuridis di bab 6 nanti akan dibacakan oleh rekan kami Pak Rozi. Kemudian pertanggungjawaban pidana kami anggap dibacakan. Kesimpulan nanti dibacakan rekan kami Fikri, dan terakhir nanti kembali penutup saya yang membacakan. Jadi kami mulai dari analisa yuridis di halaman 198 yang mulia, bab 6. Lanjutkan yang mulia, penutup halaman 240. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Sebelum kami mengakhiri nota pembelaan ini, perlu kiranya kami sampaikan segala sesuatu yang kami anggap penting dan perlu, agar kiranya Majelis Hakim dapat mengetahui latar belakang dan siapa sebenarnya yang duduk sebagai terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan, yang saat ini sedang dituntut oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUH pidana. Imelda Lengkong, perempuan kelahiran Manado, 47 tahun yang silam ini adalah ibu dari 3 orang anak yang sedang beranjak remaja, yang menikah dengan Norvi Rizwandi, laki-laki Banjar yang kemudian mengantarkannya untuk berkarir dan berusaha di kota Banjarmasin. Hingga pada suatu waktu di sekitar tahun 2007, Imelda Lengkong bertemu dengan Panji Setiawan yang merupakan sahabat dan teman sekolah suaminya, yang kemudian ditawarkan untuk bekerja di PT Panji Bangun Persada milik dari Panji Setiawan. Sejak itulah Imelda bekerja pada bagian administrasi umum di PT Panji Bangun Persada untuk membantu sahabat suaminya, Panji Setiawan, guna membesarkan dan membangun perusahaan. Oleh karena Imelda adalah istri dari sahabat kecilnya, maka Panji Setiawan mulai memberikan kepercayaan kepada Imelda dengan menempatkannya sebagai Direktur 3 di PT Panji Bangun Persada. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya perusahaan, Imelda juga diberikan kepercayaan untuk menjadi pemegang saham di PT Panji Bangun Persada, hingga kemudian Panji Setiawan mendirikan perusahaan baru yang diberi nama PT Panji Pratama Indonesia, di mana Imelda ditunjuk sebagai komisaris utama dan memiliki saham di perseroan. Tidak hanya itu,
Panji Setiawan juga mempercayakan Imelda untuk mengurusi keuangan perusahaan PT Panji Bangun Persada dan PT Panji Pratama Indonesia, khususnya terkait dengan gaji karyawan, di mana sesama karyawan tidak pernah mengetahui besaran nilai gaji masing-masing. Keuangan proyek yang terkait dengan sejumlah komitmen fee yang akan diberikan kepada pihak-pihak pemerintahan yang berkompeten dengan proyek, serta keuangan pribadi Panji Setiawan yang digunakan untuk keperluan pribadinya seperti membeli mobil, membeli rumah, sekolah, anak dan kebutuhan istrinya di Jakarta. Semua dikerjakan Imelda dengan tulus dan ikhlas, sesuai dengan arahan dan perintah dari Panji Setiawan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya penyesalan pun datang terlambat. Malang tak dapat ditolak, untung pun tak dapat diraih. Setelah bekerja siang malam selama belasan tahun membantu Panji Setiawan membesarkan PT Panji Pratama Indonesia hingga dapat dipercaya mengerjakan proyek-proyek infrastruktur dan jalan dan jembatan di Kalimantan Selatan. Di awal tahun 2019 justru Imelda dituduh menggelapkan uang perusahaan, dilaporkan ke Polda Kalimantan Selatan, ditahan berbulan-bulan di rutan Polda Kalimantan Selatan, hingga dihadapkan pada dakwaan dan tuntutan yang tidak manusiawi ini. Sekarang, setelah pengadilan ini mendengar dan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah fair kiranya jika kami, tim penasihat hukum terdakwa, menyampaikan sisi baik terdakwa dalam upaya kami untuk menjadikan penyampaian fakta-fakta yang seimbang dan adil. Perempuan yang saat ini duduk di hadapan majelis hakim yang mulia dalam posisi terdakwa ini adalah ibu dari 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Natasha Putri Riswandi, anak keduanya bernama Nabila Pingkan, dan yang ketiga bernama Noval Farel Riswandi. Putri keduanya, Nabila Pingkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dengan kondisi yang tidak sama dengan anak-anak lainnya, yaitu anak dengan kebutuhan khusus yang sangat membutuhkan perhatian ibunya. Upaya terdakwa mengajukan penangguhan penahanan pada saat penyidikan pun ditolak oleh Polda Kalimantan Selatan dan tetap menjalani penahanan hingga sekarang, menanggung beban dan penderitaan untuk sebuah perbuatan apa yang tidak diketahui dan tidak pernah dilakukannya. Anak-anaknya tentu sangat tidak percaya bahwa ibunya yang demikian dikagumi, yang selalu menanamkan pelajaran kejujuran dan memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya, kini harus menerima kenyataan ibunya didudukkan sebagai terdakwa dan ditahan di balik tembok-tembok penjara, dipisahkan dengan seluruh keluarga. Inilah yang sangat memprihatinkan, inilah yang sangat menyedihkan, inilah yang sangat memukul seluruh keluarga besar Imelda Lengkong, dipenjara karena dituduh menggelapkan uang Panji Setiawan. Anak-anak terdakwa menyadari kenyataan pahit yang menimpa keluarganya, namun mereka tetap mengharapkan putusan bebas dari majelis hakim yang mulia agar terdakwa dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Sebagaimana terdakwa, keluarganya juga mengharapkan adanya keadilan karena mereka meyakini ibunya tidak melakukan tindak pidana dan bukan penjahat. Yang mereka harapkan adalah putusan sesuai dengan perbuatannya, yaitu membebaskan ibunya dari segala tuntutan hukum. Berbulan-bulan telah dilewati meringkuk dalam penjara. Tentu keluarganya dan anak-anaknya sangat mengharapkan bisa cepat berkumpul kembali dengan ibunda tercinta mereka seperti sedia kala. Mereka sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa ibunya adalah orang baik-baik, bukan seperti penjahat, pelaku tindak pidana seperti apa yang mereka lihat di media selama ini. Terdakwa juga selalu bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan. Malam-malamnya di rumah tahanan Polda Kalimantan Selatan juga selalu diisinya dengan sholat tahajud. Terdakwa senantiasa bermunajat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampunan seraya bertobat dan mendapat keadilan dalam perkara yang sedang dijalaninya saat ini. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, sejujurnya kami ingin sampaikan dalam sidang yang mulia ini, di tengah keterbatasan ekonomi yang menghimpit keluarga terdakwa saat ini, dengan menjual, menggadai, bahkan menghutang pun dilakukan keluarganya untuk bisa memberangkatkan kami, tim penasihat hukum terdakwa dari Jakarta ke Banjarmasin. Semua dilakukan terdakwa dan keluarganya demi suatu perjuangan dan keyakinan tentang suatu kebenaran, karena terdakwa yakin bahwa keadilan itu ada di palu majelis hakim yang mulia.
terdakwa hanyalah berharap mendapat keadilan dari majelis hakim yang mulia, sebab pada dasarnya terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya bukanlah tindak pidana penggelapan. Oleh karenanya pembelaan ini dimaksudkan untuk memohon pembebasan dari majelis hakim yang mulia. Atas nama terdakwa Imelda Lengkong, kami tim penasihat hukumnya hanya mengharapkan agar majelis hakim yang mulia dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum. Kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan permohonan agar kiranya majelis hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya dapat memberikan putusan pembebasan terhadap terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kami berpendapat bahwa tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum ini berlebihan, kecuali yang memang telah diakui kebenarannya, sehingga tuntutan ini sama saja menuntut untuk mengambil hak dan kehidupan terdakwa beserta keluarganya. Oleh karena itu kami memohon agar majelis hakim yang mulia tidak mengabulkan tuntutan aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang kami muliakan, seraya izinkan kami mengutip sebuah ayat suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang diyakini oleh terdakwa. Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukuman yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara aku memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara aku memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Imelda Lengkong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1, yaitu melanggar pasal 374 KUH Pidana jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. 2. Membebaskan terdakwa Imelda Lengkong oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan setelah menerima petikan putusan perkara aku. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk mengembalikan barang bukti milik terdakwa yang disita dari terdakwa dan atau keluarganya. 5. Memulihkan hak-hak terdakwa Imelda Lengkong dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara aku pada negara, atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada sidang hari ini, Rabu tanggal 15 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, Allah kuasa. Banjarmasin 15 Desember 2021. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Imelda Lengkong, Fadli Nasution, saya sendiri, Fahroji, Julfikri Lubis, dan Emma Ratna Amelia dari Rutan Polda Kalimantan Selatan. Berikut daftar lampiran, ada 245 barang bukti yang kami ajukan yang mulia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota pembelaan ini. Terima kasih yang mulia.